Asumsi pelaku pasar. Ketepatan dalam menelaah asumsi pelaku pasar dapat dicapai dengan melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan data yang akurat. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang akurat dan terpercaya tentang pasar yang sedang diteliti. Data ini dapat berupa angka-angka statistik, laporan keuangan, survei, atau informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, menganalisis tren pasar. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis tren pasar yang ada. Ini melibatkan mengidentifikasi pola dan perubahan dalam perilaku pelaku pasar seperti kecenderungan, pembelian, atau penjualan, preferensi konsumen, atau perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pasar. Yang ketiga, mengevaluasi asumsi pelaku pasar. Setelah menganalisis tren pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi asumsi yang dibuat oleh pelaku pasar. Ini melibatkan mengidentifikasi asumsi yang mendasari tindakan atau keputusan pelaku pasar, dan kemudian menilai kebenaran atau ketepatan asumsi tersebut berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, menggunakan metode analisis yang tepat. Untuk menelaah asumsi pelaku pasar dengan tepat, penting untuk menggunakan metode analisis yang sesuai. Metode analisis yang umum digunakan meliputi analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, analisis 5 forces, atau analisis PESTEL, Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan yang berdasarkan data. Setelah melakukan analisis dan evaluasi asumsi pelaku pasar, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan yang berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini harus didukung oleh fakta dan bukti yang kuat, sehingga dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan atau perencanaan strategi. Jumlah pelaku pasar. Untuk meningkatkan ketepatan dalam menelaah asumsi jumlah pelaku pasar, langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan data yang komprehensif. Penting untuk mengumpulkan data yang lengkap dan terpercaya tentang jumlah pelaku pasar yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh melalui survei, laporan industri, atau sumber lain yang dapat dipercaya. Yang kedua, menggunakan metode sampling yang representatif. Jika tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi pelaku pasar, maka penting untuk menggunakan metode sampling yang representatif. Hal ini akan memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, menganalisis data dengan hati-hati. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan hati-hati. Ini melibatkan mengidentifikasi pola atau tren dalam jumlah pelaku pasar serta memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pelaku pasar. Yang keempat, membandingkan dengan data sekunder. Selain mengumpulkan data primer, penting juga untuk membandingkan hasil penelitian dengan data sekunder yang tersedia. Data sekunder dapat berupa statistik industri, laporan riset pasar, atau sumber lain yang relevan. Hal ini dapat membantu memvalidasi atau mengoreksi asumsi yang telah dibuat. Yang kelima, melakukan analisis cross-check. Untuk meningkatkan ketepatan, penting untuk melakukan analisis cross-check dengan menggunakan metode atau pendekatan lain. Misalnya, jika menggunakan metode survei, dapat dilakukan pula analisis data sekunder atau wawancara dengan ahli industri untuk memverifikasi hasil. Yang keenam, melibatkan ahli atau konsultan pasar. Jika memungkinkan, melibatkan ahli atau konsultan pasar yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang industri atau pasar yang diteliti. Mereka dapat memberikan wawasan berharga dan membantu dalam menelaah asumsi jumlah pelaku pasar dengan lebih akurat. Angce, ketepatan dalam menelaah asumsi penjual dan pembeli. Langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami karakteristik penjual dan pembeli. Penting untuk memahami karakteristik penjual dan pembeli yang sedang diteliti seperti demografi, preferensi, kebiasaan pembeli, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka. Yang kedua, mengumpulkan data yang relevan. Mengumpulkan data yang relevan tentang penjual dan pembeli baik melalui survei, laporan industri, atau sumber lain
yang dapat dipercaya. Yang ketiga, menganalisis data dengan hati-hati. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan hati-hati, identifikasi pola atau tren dalam perilaku penjual dan pembeli, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku mereka. Yang keempat, membandingkan dengan data sekunder. Selain mengumpulkan data primer, penting juga untuk membandingkan hasil penelitian dengan data sekunder yang tersedia. Yang kelima, melakukan analisis cross check. Untuk meningkatkan ketepatan, penting untuk melakukan analisis cross check dengan menggunakan metode atau pendekatan lain. Yang keenam, melibatkan ahli atau konsultan pasar. Jika memungkinkan, melibatkan ahli atau konsultan pasar yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang industri atau pasar yang diteliti. Yang D, ketepatan dalam menelaah biaya transaksi adalah 0. Ketepatan dalam menelaah biaya transaksi adalah 0. Pernyataan tersebut tidak tepat. Ketepatan dalam menelaah biaya transaksi dapat bervariasi tergantung pada keahlian dan pengalaman individu yang melakukan penelaahan. Jika seorang memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu melakukan analisis yang tepat, maka tingkat ketepatan dalam menelaah biaya transaksi dapat tinggi. Namun, jika seseorang kurang berpengalaman atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai, maka tingkat ketepatan dalam menelaah biaya transaksi dapat rendah. Pasar pesaing sempurna yang merupakan model pasar yang paling klasik yang sering digunakan untuk analisis ekonomi. Pasar pesaing sempurna yaitu industri yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Tetapi penjual dan pembeli tersebut tidak dapat mengubah keadaan pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar pesaing sempurna yaitu yang pertama, perusahaan pengambil harga. Maksud dari pengambil harga ini adalah perusahaan tidak dapat mengubah atau menentukan harga di suatu pasar. Yang kedua yaitu setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. Yang ketiga, barang yang atau produk yang dihasilkan perusahaan sama atau serupa. Yang keempat yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar tersebut. Yang kelima yaitu pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna. Maksud dari poin kelima ini adalah supaya supaya pembeli tahu jika produsen menaikkan harga suatu barang.